Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBTN kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BBTN ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Untuk sumber income-nya berasal dari memberikan kredit atau interest income-nya. Terus untuk terkait segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BBTN, yaitu adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh direkturnya. Dan untuk lebih detailnya, teman-teman bisa langsung baca di berita. Terus terkait kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 60% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 40%. Dan ini adalah dari segi revenue-nya atau pendapatannya. Dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 hanya mengalami penurunan sebesar 2,2%. Terus dari segi net profit-nya ini cukup beragam, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 666,7%. Jadi teman-teman, ini sebenarnya kenaikannya tidak bisa dikatakan sangat hebat, karena kalau kita yang realnya kita harus bandingkan dengan 2018, malahan itu masih mengalami penurunan ya teman-teman. Tetapi di 2019 yang dimana mereka mengalami kerugian yang cukup dalam, atau net profit mereka sangat tipis di kuartal 3 dan kuartal 4-nya karena mengalami penurunan. Jadi ini membuat rasanya perusahaan ini sangat bertumbuh ya teman-teman, tetapi sebenarnya tidak. Terus dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 15,9%. Terus untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 18,5%. Dan dari segi modalnya cukup beragam ya teman-teman, dan 2019 dan 2020 mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 16,2%. Oke teman-teman, di rasio perbankan kita harus memperhatikan 3 rasio, yaitu MPL, habis itu CAR sama LDR. Jadi untuk 2020 untuk MPL gross-nya di 4,37%, ini udah sangat mendekati 5% yang distandarkan oleh BI. Terus untuk MPL net-nya di 2,06%. Jadi ini dikatakan masih bagus, tetapi sebenarnya kalau untuk big caps, untuk bank-bank besar, menurut saya ini udah cukup beresiko ya teman-teman. Terus untuk CAR-nya di 19,34%, dan ini masih sangat bagus, 2 kali dari yang distandarkan BI. Terus untuk LDR-nya ini teman-teman bisa perhatikan di 2019 dengan 2020. Jadi untuk 2019 untuk LDR-nya 113,5%. Jadi ini lebih dari yang uang masuk. Jadi uang masuk dengan uang keluar lebih banyak uang keluar. Jadi ini sebenarnya cukup beresiko ya teman-teman. Terus di 2020 mengalami penurunan sebesar 20% ya teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan cukup bagus. Terus ini teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2020 hanya sebesar 6,37%. Dan kalau kita bandingkan dengan yang 2019 ya memang kelihatannya 2020 udah sangat bagus. Tetapi kalau yang benar kita harus bandingkan dengan 2018 ke bawah. Jadi untuk rata-ratanya sebenarnya 12,29% ya. Mungkin di 12%. Jadi ini masih setengahnya teman-teman di tahun 2020. Terus untuk dari segi EPS-nya di 153, dan membuat pernya menjadi 13,54 kali. Jadi yang 2019 menjadi 100 karena ya EPS-nya sangat rendah. Tetapi untuk di 2020 masih bisa dikatakan cukup normal ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value, untuk book value-nya di 1906, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 2070, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,09 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, memang untuk rata-rata dari PBV dari BBTN ini bisa dikatakan di 0,9 sampai dengan 1 ya teman-teman. Jadi ini mungkin bisa dikatakan cukup di fair value-nya. Terus untuk dari DER-nya, di 17,07 kali. Jadi ini tidak bagus ya teman-teman, yang dimana DER-nya itu lebih dari 8 untuk di sisi perbankan. Jadi ini artinya adalah apa? Hutangnya sangat tinggi dibandingkan dengan modal yang ada. Kalau misalnya bank yang bagus ya mungkin
masih di bawah 10 ya untuk dari segi DER-nya. Terus untuk ROE-nya di 8,02%. Dan kalau kita bandingkan dengan historinya memang untuk ROE ini masih dikatakan sebenarnya kurang maksimal ya untuk dari kinerja dari BPTN ini. Terus untuk ROA di 0,44%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2070 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 2400. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 16%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status no karena memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena walaupun mengalami penurunan sedikit, tapi dari segi net profit lebih bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi saya berikan status oke. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya lebih dari 10. Untuk book value saya berikan status oke karena masih memenuhi standar BI, tetapi udah dalam tanda kutip warning ya teman-teman, karena udah sangat mendekati dari standar minimum yang ditetapkan oleh BI. Untuk sektor saya berikan status oke. Untuk ROE saya berikan status no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BPTN masih selalu royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BPTN ini? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena untuk saham BPTN ini menurut saya ada bank lain kok yang lebih bagus dibandingkan dengan BPTN. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram dengan channel Value Stock. Jadi teman-teman bisa join grup ini. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, jika ada teman-teman ada kode saham yang ingin saya bawakan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.